kuliah di UNCAP mengambil jurusan pendidikan agama, dan kebetulan karena saya mengambil kelas sejarah kerja Advent, kemudian tugas dari kami adalah kami harus membawakan seminar tentang gereja kita. Dan di sore hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, saya hubungi Jeki, bolehkah saya buat seminar di jemaat ini, dan Jeki bilang boleh. Dan baik saudara sekalian, di sore hari ini sebelum saya akan melakukan seminar tentang gereja kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu di sore hari Sabat ini. Terima kasih banyak oleh karena di sore hari ini kami dapat memiliki waktu bersama-sama untuk mendengarkan perkabaran tentang gereja, menggerakkan gereja Advent. Dan bantu hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat di sore hari ini agar kami dapat mengerti tentang bagaimana sejarah itu terjadi. Dan biarlah hikmat dari surga dapat menjadi bagian kami semua agar kami dapat mengerti dan boleh kami tetap hidupkan dalam kehidupan kami hari pas hari. Bersama-sama dengan kami sepanjang kegiatan sore ini Tuhan, mohon ampun akan dosa kami, dipersembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, kita akan melihat sedikit sejarah gereja Advent kita. Ada dua unsur pokok yang akan saya bahas pada Sabat hari ini. Yang pertama, gereja Advent itu lahir dan pengaruh oleh nubuatan. Dan yang kedua, gereja Advent itu ada, atau pergerakan Advent itu ada oleh karena pergerakan dari William Miller. Nanti kalau ada waktu, saya akan mencoba untuk menerangkan latar belakang dari William Miller. Sekarang ini saya akan menerangkan sedikit pengaruh nubuatan lahirnya pergerakan Advent. Kalau Anda melihat di slide ini, dimengertinya genapi nubuatan 70 minggu dalam Daniel 9 ayat 24, yaitu 467 sampai di sini sudah 538 sampai 1798. Ini nubuatan ini katanya sudah digenapi. Lalu kita akan melihat di sini dikatakan begini. Setelah kedua nubuatan di atas tadi, kini perkiraan mereka berlari ke dalam Daniel 8 ayat 14. Dikatakan nubuatan 2300 kali petang dan pagi. Kalau dua nubuatan telah digenapi dengan tepat, maka pastilah hal yang sama akan berlaku dengan nubuatan 2300 kali petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14. Jadi saya kembali lagi, nubuatan ini dari 457 sampai 1798, nubuatan ini sudah digenapi. Kalau begitu katanya, nubuatan 2300 petang dan pagi akan digenapi. Dari agama Katolik menjelaskan bahwa sekitar tahun 1798 ada sekitar 100 orang penulis termasuk yang beragama Katolik mengatakan bahwa tentang akhir dari 2300 ini akan terjadi sekitar tahun 1843 sampai 1847. Kalau begitu mari kita lihat nubuatan 2300 petang dan pagi. Mungkin saudara-saudara sudah mengerti dengan nubuatan ini. Lalu sudah mari kita bagi bersama-sama, dan belum mari kita memperhatikan juga bersama-sama. Yeskiel 4 ayat 6 mengatakan, aku menentukan bagimu satu hari untuk 1 tahun. Jadi kita harus ingat 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Lalu pertanyaan, kapankah 2300 itu mulai dan berakhir? Kapankah 2300 tahun ini mulai dan berakhir? Banyak, ada sekitar 100 penulis bahkan gereja Katolik mengatakan bahwa itu akan berakhir pada tahun 1843 sampai 1847. Kemudian dikatakan kapankah 2300 ini akan mulai dan berakhir? Mari kita lihat. Dalam Daniel 9 ayat 24 mengatakan 70 kali 7 masa ditentukan bagi bangsamu. Kita lihat. Nubuatan terpanjang 2300 ini dibagi 70 kali 7 masa atau 460 tahun bagi bangsa Yahudi. Jadi 2300 ini dibagi dalam nubuatan yang terkecil yaitu 490. Dikatakan tadi 70 kali 7 masa ditentukan bagi bangsa Yahudi, yaitu ada 490 tahun. 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, dan ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Saya ingin tekankan sedikit tadi,
70 kali 7 masa ini ada 490 yang dimulai dari sini. Ada tahun di sini, maka dia akan berakhir di tahun ini. Nanti kita akan pelajari tahun di sini mulai kapan dan akan berakhir kapan. Pembuatan 490 tahun. Kita masuk. Ini adalah ketiga raja pada saat bangsa Israel ditawan. Raja Serius pada tahun 539 BC atau before Christ, sebelum Masehi, sebelum Kristus. Kemudian Raja Darius dan Raja Artasasta. Jadi saudara sekalian, 2460 tahun yang sudah dikatakan tadi, dia mulai di sini. 497 Masehi. Jadi bangsa Israel mereka dikeluarkan dari kerajaan Babylon, dari pemerintahan Raja Artasasta. Raja Artasasta menyuruh bangsa Yahudi atau bangsa Israel untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun kota Yerusalem. Sehingga dikatakan kembali dalam Daniel 9:5, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, dan 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Kemudian kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Dan sudah tahu bersama ceritanya. Ini. Jadi dari tahun 457 sampai 408 dikatakan kota itu akan dipulihkan, tapi dalam keadaan yang kesulitan. Di tahun 408 ini bangsa Israel dapat penganiayaan dari bangsa-bangsa sebelah, sehingga dikatakan ada 49 tahun baru kota Yerusalem itu baru dipulihkan kembali. 49 tahun dibangun, luar biasa. Kemudian tadi sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Kita lihat ini. Jadi 7 kali 7 masa sama dengan 49 tambah 62 kali 7 masa, maka dia hasilnya 483 tahun. Dikatakan ada seorang yang akan diurapi. Nah, di tahun ke-27 masih dikatakan tahun ke-15 Kaisar Tiberius, tepat tahun ke-7 masih Yesus dibaptis saat itu. Jadi ketika Yesus dibaptis pada tahun 27, dikatakan itu kena di pemerintahan Kaisar Tiberius. Jadi Yesus baptis umur 27 dan pada itu tahun juga kena pada tahun 27 Masehi. Jadi dikatakan 62 kali 7 masa ini ada seorang yang akan diurapi dan dia tepat pada tahun 27. Jadi Yesus dibaptiskan tahun 27. Berikut dikatakan sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan. Jadi sesudah 62 kali 7 ini katanya setelah Yesus dibaptis, dikatakan akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak salah apa-apa. Jadi Yesus ini yang telah diurapi nantinya akan disingkirkan. Dan yang 9 raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ini 1 kali 7 masa tidak kelihatan. Maaf. Kita lanjut dari 6. Sesudah ke-62 kali kembali lagi. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Kita lihat. Ini jatuh pada tahun 31 Masehi. Jadi dari tahun 27 sampai tahun 31 sesuai perbuatan dalam Daniel bahwa ada seorang yang telah diurapi kemudian dia akan disingkirkan. Yang dikatakan semua korban sembelihan telah dihentikan. Jadi dari tahun 27 sampai tahun 31 Yesus mengadakan pelayanan hanya 3,5 tahun. Hanya 3,5 tahun. Bisa ngerti? Yesus hanya mengadakan 3,5 tahun. Pada tahun yang ke-31 semua korban sembelihan telah dibatalkan, hapuskan. 3,5 tahun kan ini 1 kali 7 masa dibagi 3,5 tahun tambah 3,5 tahun maka hasilnya 7 tahun. Dari tahun 27
sampai tahun 31 itu 3,5 tahun, maka dari tahun 31 Masehi ada 3,5 tahun lagi. Mari kita lihat. Akhir dari 70 kali 7 masa sama dengan 460 tahun bagi bangsa Yahudi tahun 34. Jadi dikatakan akhir dari 70 kali 7 masa 460, dikatakan dari 457 akhir bagi bangsa Yahudi di tahun di sini. Nanti kita lihat. Dikatakan Stefanus martir Kristen pertama, para pemimpin Yahudi menolak Injil ke bangsa yang lain. Kita lihat. Jadi dari tahun 460 dimulai dari tahun 457 sebelum Masehi sampai 34 Masehi. Artinya adalah 460 tahun ini adalah kesempatan bagi bangsa Israel untuk bertobat. Bayangkan saudara, Tuhan memberikan kesempatan 490 tahun kepada bangsa Israel setelah mereka dipulangkan oleh Raja Artasasta dimulai pada tahun 457 sampai 34 Masehi. Orang Israel tetap tidak bertobat. Sehingga dikatakan begini, para pemimpin Yahudi menolak Injil, sehingga di tahun ke-34 Injil ke bangsa lain. Dulunya orang Israel hanya sebagai pusat kasih kepada orang Israel. Karena mereka para pemimpin Yahudi menolak Injil, sehingga dikatakan Injil ke bangsa lain. Jadi saudara sekalian, kita harus mengerti nubuatan 2300 ini dibagi atau dikurangi nubuatan terpendek yaitu 460, di mana dari 457 sampai 34 yaitu nubuatan bagi orang Yahudi untuk bertobat selama 490 tahun. Tetapi karena mereka tidak bertobat, maka kesempatan bagi bangsa lain boleh menerima Injil, boleh menerima Injil. Ini nubuatan ini saudara sudah terjadi. Ini sudah terjadi, sudah digenapi. Mari kita lihat nubuatan ini 538 AD sampai 1798 AD. Di 538 ini saudara, apa yang terjadi? Dikatakan Kaisar Justian menupaskan kekuatan Arian yang menentang